Hai teman-teman, aku Ilza. Selamat datang di channel YouTube Aku Profesor Gadget. Kali ini aku kedatangan sebuah pasien dari Realme 5i ya teman-teman. Kerusakannya pada LCD ya teman-teman ini. Sepertinya habis dibanting ya, karena galau mungkin masalah cinta, langsung dibanting HP-nya. Canda guys, ini LCD barunya guys. Nah, tapi teman-teman sebelum masuk ke kontennya, seperti biasa ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya aku lebih semangat lagi nih memberikan konten dan tutorial seputar gadget kepada Anda, teknisi pemula. Tapi saya sebetulnya juga teknisi pemula ya teman-teman. Sebelum masuk ke videonya, intro dulu. Ini dia HP Realme 5i nya teman-teman. Wah, tuh LCD nya di atas sebagiannya sudah gelap ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman kerusakannya. Sudah tidak enak dilihat ya teman-teman. Dan kadang katanya LCD nya sering nyentuh sendiri teman-teman. Sepertinya langsung saja kita ganti LCD nya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kita matikan dulu ponselnya. Kemudian kita lepaskan slot SIM tray-nya. Kemudian kita buka celah untuk membuka backdoor-nya. Bisa dengan menggunakan obeng ya teman-teman. Kita membuka celahnya di bagian slot micro USB-nya teman-teman, lubang port charger-nya. Nah, selanjutnya masukkan kuku seperti ini. Bisa juga menggunakan, bebas sih menggunakan apa, tapi saya pakai kuku ya teman-teman karena lebih mudah dan efisien. Lakukan dengan memutari ponselnya teman-teman. Dan akhirnya terbuka juga. Seperti ini dalamannya Realme 5i ya. Setelah itu kita ambil obeng, kemudian kita lepaskan semua baut yang mengunci pada pelindung motherboard-nya teman-teman. Lepas semua bautnya ya, tapi bagian motherboard atasnya saja. Untuk bagian motherboard bawahnya tidak kita ganggu teman-teman, karena di sini yang kita ganti hanya bagian LCD. Untuk fleksibel LCD-nya ada di bagian atas motherboard ya. Jangan lupa untuk melepaskan semua baut pada pelindung motherboardnya teman-teman. BTW ini cepat karena videonya saya percepat. Kemudian kita lepaskan pelindung motherboardnya teman-teman, seperti ini ya. Congkel dengan perlahan teman-teman, jangan sampai melukai motherboardnya. Nah, seperti ini dia penampilan dari mesin Realme 5i teman-teman. Supaya kameranya tetap aman, kita lepaskan dulu ya teman-teman. Untuk proses penggantian LCD nya, kita lepaskan fleksibel kameranya seperti ini ya teman-teman, kameranya. Kemudian kita lepaskan lagi kameranya. BTW ini ada 4 kamera ya teman-teman. Saya tidak tahu ini menggunakan sensor kamera apa. Bagi yang tahu komen di bawah ya. Nah, yang jelas di situ ada kamera ultra wide dan kamera wide ya teman-teman. Ada juga kamera sensor kamera portrait dan depth sensor teman-teman. Nah, kita lepaskan seperti ini ya teman-teman, dengan perlahan, jangan sampai melukai fleksibel kameranya atau motherboardnya teman-teman. Kita susun seperti ini biar nanti pemasangan kameranya tidak terbalik ya teman-teman. Jangan lupa untuk melepaskan fleksibel baterainya dan fleksibel fingerprintnya teman-teman. Kita pinggirkan dulu fleksibel fingerprintnya seperti ini. Dan terakhir fleksibel LCD nya kita lepas teman-teman, biar kita bisa langsung mengecek dulu LCD barunya ya. Nah, buat teman-teman yang baru saja membeli LCD, jangan langsung dilem ya teman-teman. Kita harus cek dulu seperti ini, karena jika ada masalah tidak bisa ditukar lagi nanti kalau sudah kita lem. Harus kita cek dulu, biar nanti kalau LCD barunya ada masalah bisa langsung kita retur ke tokonya teman-teman. Bisa juga dengan memasang terbalik seperti ini ya teman-teman. Jika dia sudah klik, maka sudah terpasang. BTW pasang dengan perlahan dan hati-hati ya, jangan sampai melukai fleksibel LCD-nya.
Jika sudah terpasang, langsung saja kita nyalakan ponselnya. Seperti biasa ya teman-teman, menyalakannya dengan menekan tombol powernya. Dan akhirnya menyala juga teman-teman. Kita cek dulu touchscreen-nya ya, apakah berfungsi dengan normal. Nah, ini sepertinya berfungsi dengan normal ya teman-teman. Wow, sangat sensitif sekali ini. Jika sudah dicek ya teman-teman dan berfungsi dengan normal, kemudian kita matikan kembali ponselnya dan kita kembali melakukan proses perakitan teman-teman. Lepaskan fleksibel LCD-nya terlebih dahulu teman-teman. Dan lepaskan juga fleksibel baterainya. Lepaskan dengan perlahan-lahan ya, jangan sampai melukai fleksibel baterainya atau motherboardnya. Kemudian lepaskan baterainya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita panaskan LCD-nya dengan menggunakan korek seperti ini. Buat kalian yang belum tahu, memanaskan LCD dengan menggunakan korek ini berfungsi untuk melemahkan lem pada LCD-nya teman-teman. Sehingga memudahkan kita nanti untuk proses pengangkatan LCD lamanya yang rusak ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa membuka celah LCD-nya dengan menggunakan pisau seperti ini. Bisa juga menggunakan cutter dan lain-lain. Yang penting tipis dan tajam ya teman-teman. Karena proses pengangkatan LCD cukup lama, jadi saya percepat aja videonya teman-teman, biar kalian nggak bosan juga nungguinnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan dengan memutari pada frame smartphone-nya. Bila masih keras bisa juga dipanaskan kembali teman-teman. Tapi jangan terlalu lama ya teman-teman memanaskannya, takutnya nanti yang lain meleleh nanti. Panaskan dengan secukupnya saja ya. Dan kita ambil plastik bekas anti gores teman-teman untuk memutuskan lem pada bagian dalamnya. Dan seperti ini ya teman-teman. Kita gesek-gesek perlahan seperti ini. Dan akhirnya terbuka juga teman-teman. Terus kita lepaskan dulu ya. Ini plastik perekat baterainya tersangkut fleksibel LCD-nya dengan plastik perekat ini teman-teman. Lakukan dengan perlahan-lahan ya teman-teman. Seperti biasa kita harus selalu berhati-hati teman-teman. Nah, ini dia sudah terlepas LCD dan frame-nya. Setelah itu kita bersihkan lem yang menempel pada frame LCD-nya. Jadi harus dibersihkan ya teman-teman. Kalau tidak dibersihkan nanti pada saat kita pemasangan LCD ada ganjalan ya, dan LCD pun tidak terpasang dengan rapi nanti. Bersihkan saja dengan perlahan-lahan teman-teman. Jika sudah bersih, selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan lem. Nah, di sini saya menggunakan lem T7000 teman-teman. Buat yang pada nanya kenapa pakai lem itu? Nah, jadi karena saya pakai lem ini keringnya cukup cepat ya teman-teman, 20-30 menit lemnya sudah mengering. Selain itu juga untuk perekatannya juga bagus teman-teman. LCD-nya tidak mudah copot teman-teman. Lem mengelilingi smartphone ya teman-teman. Tapi di bagian atas dekat kamera itu kan ada sensor kecil ya teman-teman. Sebaiknya di bagian atas dekat kamera depan itu jangan dilem teman-teman. Takutnya nanti mengenai sensor proximity. Nah, bila terkena sensor itu nanti cukup susah ya teman-teman. Nanti kalau kita menelepon langsung ke speaker atasnya, tidak bisa menelepon ke speaker bawahnya. Bagi teman-teman yang pernah mengalami hal seperti itu, komen di bawah ya teman-teman. Dan kemudian langsung saja kita pasang LCD barunya pada Realme 5i nya teman-teman. Masukkan dulu fleksibelnya ke dalam ya seperti ini. Nah, jika sudah masuk, kemudian kita presisikan LCD-nya. Kita presisikannya biar nanti LCD-nya tidak ada yang miring atau keluar. Jadi harus presisi ya teman-teman, biar dia sama seperti pertama kali kita membeli HP-nya. Kita tekan-tekan ya mengelilingi gadgetnya teman-teman. Kita cek di setiap sudut apakah sudah tertutup dengan rapat. Nah, kenapa harus tutup dengan rapat? Jadi memang harus tutup dengan rapat ya, biar debu tidak masuk, sehingga ponsel kita tetap awet ya teman-teman. Kalau debu itu bisa merusak
komponen pada dalam smartphone ya teman-teman. Bisa korosi nanti kalau banyak debu ponsel kita. Terus kemudian kita solatip ya teman-teman di setiap sudut-sudut LCD. Nah, kenapa dengan menggunakan solatip teman-teman? Jadi supaya dia merekat seperti semula ya teman-teman, biar LCD-nya merekat pada frame-nya dengan sempurna. Sebetulnya bisa juga ya dengan menggunakan karet, tapi saya lebih suka dengan menggunakan solatip. Ya nggak tahu kenapa, kalian tim mana? Solatip atau karet? Kalau kalian tim solatip, komen di bawah ya. Dan juga kalau kalian tim karet, komen juga di bawah ya. Kemudian kita diamkan 20-30 menit. Nah, ini sudah 30 menit ya teman-teman. Kita lepaskan kembali solatip yang mengunci pada LCD-nya. Dan selanjutnya kita masuk proses perakitan HP-nya. Lepas semua solatipnya ya teman-teman. Dan jangan sampai ada solatip yang ketinggalan. Selanjutnya kita masuk ke perakitan ya. Kita pasang kembali sensor-sensor kameranya pada motherboard-nya. Pasang seperti ini ya teman-teman. Pasang dengan perlahan sampai dia klik. Nah, jika tidak yakin menggunakan obeng bisa menggunakan jari ya teman-teman. Tapi sebelum itu kalau kalian mau memegang motherboard, tangan kita harus kering dan bersih ya teman-teman. Nah, kita pasang semua kameranya dan jangan sampai ada satu kamera yang ketinggalan. Lakukan dengan hati-hati ya teman-teman, karena pemasangannya cukup lama. Jadi videonya saya percepat aja biar kalian nggak bosan ya teman-teman. Kemudian pasang kembali sensor fingerprintnya teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Nanti kalau udah dirakit lupa pasang sensor fingerprintnya. Kemudian kita pasang lagi baterainya teman-teman. Dan fleksibel baterainya ya teman-teman. Kita pasang kembali, kita satukan ke motherboardnya teman-teman. Kita cek kembali ya apakah semua fleksibel sudah terpasang dengan benar di motherboard. Jangan sampai nanti ada fleksibel yang tidak terpasang ya teman-teman. Nanti kalau tidak terpasang sangat berpengaruh ya. Kemudian pasang kembali pelindung motherboardnya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Sampai dia ada bunyi klik dan terpasang dengan presisi. Pasang kembali semua bautnya teman-teman. Jangan sampai ada baut yang terlewatkan ya. BTW karena ini lama videonya saya percepat aja ya. Dan langkah terakhir kita pasang kembali backdoornya atau tutup belakang pada Realme 5i nya teman-teman. Kita pasang seperti ini ya teman-teman, tekan-tekan dengan perlahan sampai dia ada bunyi klik 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 dan klik seperti ini. Jika sudah selesai pemasangan backdoornya, jangan lupa ya untuk memasang slot SIM tray-nya kembali teman-teman. Dan akhirnya selesai juga proses penggantian LCD pada HP Realme 5i nya. Oh iya, jangan lupa ya untuk membersihkan sisa-sisa lemnya pada pikirannya. BTW cara membersihkan lemnya itu sangat mudah ya teman-teman. Sisa-sisa lemnya cukup digosok dengan menggunakan jempol seperti ini. Dan terakhir kita nyalakan kembali ponselnya teman-teman. Dan menyala. Seperti biasa ya, jika sudah menyala jangan lupa kita cek-cek dulu fungsi LCD barunya. Apakah berfungsi dengan normal? Sepertinya berfungsi dengan normal ya teman-teman. Karena tadi sebelumnya sudah saya cek juga sebelum pemasangan LCD barunya. Nah, ini banyak notif ya teman-teman. Nah, ini kita cek-cek dulu, kita geser-geser aplikasinya seperti ini apakah terputus, dan tidak teman-teman. Nah, jika tidak terputus berarti normal ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengecek kameranya teman-teman. Karena tadi kameranya, itu ada saya teman-teman. Karena tadi kameranya kita lepas ya teman-teman untuk proses penggantian LCD-nya. Kita cek dulu semua sensor-sensor kameranya. Nah, sepertinya berfungsi dengan normal teman-teman dan tidak ada kendala ya. Jangan lupa untuk mengecek keyboardnya teman-teman. Wah, itu aku mengetik aku lapar ya, karena saya lagi lapar juga. Dan berfungsi dengan normal, akhirnya selesai juga teman-teman. Buat kalian yang telah menyaksikan video ini sampai habis, terima kasih ya. Akhirnya selesai juga guys penggantian LCD pada Realme 5i ya guys.
Ini bekas LCD lamanya yang rusak guys. Ini rata-rata pasien yang datang ke servis saya, rata-rata kerusakannya pada LCD ya teman-teman. Kok kenapa ya pada pecah LCD? Padahal ya HP-HP sekarang itu LCD-nya termasuk keras ya guys. Udah ada lapisan Gorilla Glass-nya, tapi kok bisa pecah ya? Jangan-jangan kalau ada masalah cinta nih. Kalau kalian galau kan langsung aja dibanting HP-nya. Jangan dibanting lah, kan kasihan HP-nya. Daripada kalian banting, mending kasih Mimin aja guys. Kan lumayan, bisa Mimin jual lagi. Canda guys. Oke teman-teman, mungkin segini saja videonya. Buat kalian yang telah menyaksikan video ini sampai habis, terima kasih. Dan jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya aku lebih semangat lagi nih, memberikan konten-konten menarik dan tutorial-tutorial terbaru seputar gadget kepada kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa the next video. Bye-bye.